Terima kasih masih bersama kami di Sindo Prime. Pemirsa, sebelum saya baca berita berikutnya, ini saya mendapatkan kotak misterius. Ini apakah ada hubungannya karena saya sering memberitakan berita-berita yang kritis sehingga dikirim kotak misterius ini? Apa isinya ya? Ternyata, waduh, ayam mati pemirsa. Tapi ayam mati sudah dibumbuin. Ini sih enak ya. Seandainya kritik itu dikirimin ayam senikmat ini, bukan ayam dalam bentuk teror. Tentu saja sangat indah sekali ya. Saya icip sedikit ya. Mumpung disuruh gimmick gini, saya makan beneran ya pemirsa. Karena soalnya ini pemirsa, sejumlah influencer mengaku mendapat kiriman aksi teror. Diduga akibat melayangkan kritik terkait penanganan bencana. Salah satunya DJ Doni yang justru menerima teror ayam mati. Inilah kiriman dugaan aksi teror yang dialami sejumlah influencer. DJ Doni menerima kiriman ayam tiren dan surat bertuliskan seperti ini pemirsa. Jaga mulutmu, terutama di medsos. Jangan pecah belah bangsa atau kamu akan jadi seperti ayam ini. Waduh. Ini bukan ayam yang saya makan tadi ya pemirsa ya. Ini beneran sangat mengerikan ya. Sementara itu Sherly Anavita ini juga menerima dugaan aksi teror. Mobilnya dicoret-coret dan mendapat kiriman 1 kantong isi telur, dilempar hingga pecah. Kemudian mendapat ancaman juga dalam sebuah surat. Influencer lainnya Yama Carlos mengaku terpaksa men-take down videonya. Bahkan ada yang men-take down videonya karena dapat ancaman dan diminta menghapus video itu. Pagi ini Sherly baru keluar dari tempat tinggal dan Sherly mendapati ini di depan ada 1 kantong telur yang sudah dilemparkan dan ini pecahannya teman-teman bisa lihat sampai ke sana, di sana. Dan tadi di depan sini Sherly juga mendapati gulungan kertas kayak gini. Sherly belum buka ini isinya apa. Dan di depan ternyata mobilnya juga dicoret atau dipiloks warna merah begini, dan di samping juga nah kita coba lihat ini suratnya isinya apa. Kita coba buka ya. Intinya seperti ini, beberapa hari yang lalu saya baru aja posting video dan sekarang sudah saya take down. Mungkin kalian yang tahu apa video itu. Karena saya posting video itu, saya kena teror. Padahal di video itu saya tidak menyebutkan siapapun atau nama siapapun. Dan bukan hanya saya yang kena teror, tapi teman saya juga kena teror. Dan tidak berhenti di situ. Ibunya teman saya kena teror dan HP-nya dihack. Nomornya diambil. Lalu si pelaku ini menyuruh teman saya untuk saya menghapus 12 konten kalau mau nomor ibunya kembali lagi. Video sudah saya take down dan langsung nomor ibunya dikembalikan saat itu juga. Cara main lo itu masih amatir ya. Harusnya lo belajar dulu sama senior lo. Senior lo itu lebih elegan ya. Bikin malu presiden aja lo. Ini buat teman-teman, lo gak usah takut kalau bersuara ya. Bahkan presiden kita pun mengizinkan untuk dikritisi selama apa yang kita sampaikan itu benar. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Kementerian Kehutanan tengah mengevaluasi perizinan 24 perusahaan yang membuka lahan di kawasan hutan Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Perizinan tersebut meliputi hutan tanaman industri dan hak pengusahaan hutan. Diungkap oleh Prasetyo bahwa audit dilakukan untuk mendeteksi potensi penyalahgunaan lahan hutan yang digunakan pengusaha tidak sesuai izinnya.
Adapun penertiban dilakukan lintas provinsi termasuk dengan aparat penegak hukum. Prasetyo mengatakan pemerintah tidak akan tinggal diam terhadap pelaku pembalakan liar. Kementerian Kehutanan juga bekerja keras melakukan pembersihan kayu-kayu yang hanyut di bawah banjir, sekaligus juga melakukan monitoring dan evaluasi kepada kurang lebih hampir 24 izin pengusahaan hutan di 3 provinsi baik HTI maupun HPH. Sidang lanjutan gugatan ijazah melalui mekanisme citizen lawsuit terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali digelar di Pengadilan Negeri Surakarta. Hakim terima 5 alat bukti dari penggugat. Dalam persidangan, Ketua Majelis Hakim Ahmad Satibi melakukan analisis dan pencocokan terhadap 33 alat bukti yang diajukan penggugat. Dari hasil pemeriksaan, tidak seluruh bukti dinyatakan lengkap dan sah. Ia juga menegaskan daftar alat bukti perlu diperbaiki, terutama terkait bukti ijazah yang dinilai masih terdapat perbedaan. Majelis Hakim kemudian menunda sidang dan menjadwalkan persidangan lanjutan pada Selasa pekan depan. Nah, saat ini tibalah saatnya penggugat menyampaikan bukti-bukti berupa surat. Nah, surat-surat sebagaimana dimaksud terdiri atas 33 jenis. Nah, setelah kami lakukan penelitian secara seksama ketika diberi kesempatan oleh Majelis Hakim, tidak semuanya valid. Ada beberapa alat bukti kami itu dinilai tidak valid karena itu asli. Misalkan buku alumni, kami takut kalau dikirim paket dari Bogor ke sini ternyata hilang. Kan tidak mungkin diproduksi lagi karena itu cetakan tahun 88. Kemudian yang kedua juga ijazah Insinyur Bambang yang lulus tahun 85. Kan tidak mungkin kalau ijazah yang asli tiba-tiba dihadirkan di sini ternyata hilang. Nah, Pak Jokowi aja yang menunjukkan kepada teman-teman media aja nggak boleh pegang, nggak boleh ngotret kok. Nah, ini ijazah asli. Tapi kami menilai ada nilai-nilai wise, nilai-nilai bijak, nilai objektif dari Majelis Hakim apa nanti bisa disusulkan ya. Jadi tidak ada yang salah dengan Partai Gerindra menyatakan dukungan terhadap usulan pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Sekjen DPP Partai Gerindra, Sugiono, menilai mekanisme tersebut patut dipertimbangkan karena dinilai lebih efisien dibandingkan pemilihan langsung. Sekjen DPP Partai Gerindra Sugiono menilai pilkada melalui DPRD lebih efisien dari berbagai sisi, diantaranya mulai dari proses penjaringan kandidat, mekanisme pemilihan hingga penggunaan anggaran dan ongkos politik. Menurutnya pilkada oleh DPRD tidak menghilangkan esensi demokrasi dan dapat diawasi langsung oleh masyarakat dengan lebih ketat. Pilkada melalui DPRD juga dapat mengurangi potensi polarisasi di masyarakat yang kerap muncul dalam pilkada langsung. Meski begitu, Sugiono mengatakan rencana itu harus dibahas dan dikaji secara mendalam dengan melibatkan seluruh unsur dan elemen masyarakat. Saya kira ini adalah sesuatu yang perlu kita pertimbangkan. Oleh karena itu, satu dari sisi efisiensi, baik itu proses, mekanisme, dan juga anggarannya, kami mendukung rencana untuk melaksanakan pilkada lewat DPRD. Kalau kita melihatnya accountability-nya itu lebih cenderung lebih ketat. Kenapa? Karena kalau misalnya tidak langsung kan dipilih oleh DPRD yang merupakan perpanjangan tangan dari partai-partai politik. Partai Gerindra mendorong agar wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD dibahas dan dikaji secara mendalam dengan melibatkan seluruh unsur dan elemen bangsa guna merumuskan mekanisme terbaik. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sejak tahun lalu Presiden Prabowo Subianto juga menyoroti pelaksanaan pilkada tidak efisien dan terlalu mahal. Presiden Prabowo membandingkan dengan negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan India yang lebih efisien dalam memilih kepala daerah. Pemikiran Ketua Umum Partai Golkar, menurut saya hari ini yang paling penting yang disampaikan Ketua Umum Partai Golkar tadi, bahwa kita semua merasakan demokrasi kita yang kita jalankan ada suatu
atau ada beberapa hal yang harus kita perbaiki bersama-sama. Menurut saya, kita harus perbaiki sistem kita. Dan kita tidak boleh malu untuk mengakui bahwa kemungkinan sistem ini terlalu mahal. Betul. Dari wajah yang menang pun saya lihat